10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube Firmansyah Sanusi pada pembelajaran sejarah peminatan dan tentunya di kelas 12 IPS. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang ada di bab 4 tentang organisasi-organisasi regional dan global. Adapun judul materi yang akan kita bahas kali ini yakni organisasi ekonomi global. Di antaranya yang pertama organisasi OPEC, yang kedua organisasi GATT, yang ketiga organisasi WTO. Baik, langsung saja kita akan membahas organisasi yang pertama yakni Organization of the Petroleum Exporting Countries atau yang disingkat dengan OPEC. OPEC yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. Latar belakang berdirinya OPEC yakni dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional yakni The Seven Sisters pada tahun 1959 atau 1960 yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga pasar di internasional. Dan inilah perusahaan-perusahaan yang termasuk ke dalam The Seven Sisters. Nah, kenapa The Seven Sisters ini bisa menetapkan harga di pasaran internasional? Karena pada waktu itu di dunia terjadi limpahan minyak di negara-negara konsumen. Akibatnya harga minyak tidak lagi ditentukan oleh negara-negara pengekspor minyak, tetapi oleh negara-negara konsumen. Harga minyak pun menjadi jatuh sehingga akhirnya negara-negara pengekspor merasa rugi, sehingga mereka perlu untuk membentuk organisasi pengekspor minyak atau yang disebut dengan OPEC. OPEC didirikan pada tanggal 14 September tahun 1965 oleh 5 negara, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Nah, OPEC bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Adapun itu, OPEC bermarkas di Wina, Austria. Hingga kini, anggota OPEC kini berjumlah 14 negara, ditambah 5 negara awal. Adapun negara yang bergabung berikutnya ada Uni Emirat Arab, kemudian Angola, Ekuador, Libya, Qatar, Algeria, Nigeria, dan yang terakhir Guinea Khatulistiwa. Pada tahun 1970 melalui The Tripoli-Teheran Agreement, OPEC secara penuh menetapkan harga pasar minyak internasional. Kemudian selain untuk menjaga kestabilan harga minyak dunia, OPEC juga memiliki tujuan lainnya, yakni yang pertama menyatukan kebijakan perminyakan antar negara anggota. Yang kedua memenuhi kebutuhan dunia akan minyak bumi. Yang ketiga menentukan kebijakan-kebijakan untuk melindungi negara-negara anggota. Baik, kemudian kita akan membahas OPEC dalam eksistensi di bidang ekonomi. OPEC memungkinkan negara anggotanya menjamin pendapatan mereka dengan mengkoordinasi kebijakan dan harga minyak. OPEC yaitu menguasai sekitar kurang lebih atau sekitar 55% dari total produksi minyak dunia. Dengan demikian, OPEC memegang peranan penting dalam masalah perminyakan internasional. Nah, salah satu cara untuk menjaga stabilitas harga minyak internasional
yakni penentuan kuota produksi minyak berdasarkan kesepakatan negara-negara anggota. Jika permintaan minyak dunia meningkat, maka negara-negara anggota OPEC akan meningkatkan produksinya supaya harga minyak tidak terlalu mahal. Kemudian sebaliknya, jika permintaan minyak dunia menurun, maka negara-negara anggota OPEC mengurangi kuota produksinya supaya harga minyak tidak terlalu jatuh. Kemudian OPEC dalam eksistensi di bidang politik. Pada tahun 1970-an terjadi perang Yom Kippur di Timur Tengah. Amerika Serikat membantu Israel dalam upaya melawan Mesir dan Suriah. Nah, perang Yom Kippur ini terjadi pada hari perayaan Israel. Perang ini antara Mesir dan Suriah melawan Israel. Pada awalnya Mesir dan Suriah berhasil mengalahkan Israel. Namun kemudian perlahan-lahan Israel berhasil memukul mundur Mesir dan Suriah dan hampir kalah dalam perang tersebut. Melihat Mesir dan Suriah hampir kalah, Uni Soviet membantu Mesir dan Suriah. Kemudian Amerika Serikat juga membantu Israel. Nah, jadi kondisi pada saat itu banyaknya negara-negara yang tergabung, maka bisa memicu perang dunia ketiga. Nah, kemudian OPEC lantas menerapkan embargo minyak yang ditargetkan kepada Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Nah, kenapa embargo minyak ini yang ditargetkan kepada Amerika Serikat? Karena seperti yang kita ketahui, negara-negara OPEC yang mayoritas negara Arab bermusuhan dengan Israel. Sementara Amerika Serikat itu membantu Israel. Embargo ini ditujukan supaya Amerika Serikat tidak ikut campur tangan dan juga mencegah perang dalam skala besar. Kemudian efek langsung embargo minyak adalah terjadinya inflasi dan resesi ekonomi di Amerika Serikat dan sekutunya. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata yang dimana berhasil mengatasi perang Yom Kippur. Nah, OPEC juga berfungsi mencegah anggotanya dimanfaatkan oleh negara-negara industri dengan memastikan negara-negara pengekspor minyak mendapatkan harga minyak yang adil. Kemudian berikutnya tentang Indonesia. Indonesia sekitar tahun 1962 pernah bergabung dengan OPEC. Waktu itu memang produksi minyak Indonesia lebih tinggi dibanding dengan konsumsinya. Pada bulan Mei tahun 2008, Indonesia mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaan OPEC karena sejak tahun 2003 Indonesia lebih menjadi importir minyak daripada eksportir minyak. Nah, ini sebagai gambaran produksi minyak Indonesia sejak tahun 2007 selalu berada di bawah 1 juta barrel per hari, padahal konsumsinya selalu meningkat. Berikut ini saya akan sampaikan gambarannya. Pada tahun 2007 produksi minyak Indonesia hanya 954 barrel per hari, padahal konsumsi masyarakatnya 1,3 juta barrel per hari. Dan itu konsumsinya selalu meningkat, bukannya menurun. Pada tahun 2015, produksi minyak Indonesia menurun hanya sekitar 786 barrel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 juta barrel per hari. Bukannya tidak mungkin, semakin lama kondisinya akan semakin sedikit. Jadi keputusan Indonesia pada saat itu pada tahun 2008 keluar dari OPEC bisa dikatakan sudah tepat. Baik, selanjutnya organisasi yang kedua yakni General Agreement on Tariffs and Trade atau yang disingkat dengan GATT.
Pada tahun 1947 dibentuk organisasi yang mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Nah, General Agreement on Tariff and Trade atau GATT dibentuk di Jenewa, Swiss. GATT dibentuk sebagai respons terhadap tidak adanya pihak pengatur tarif dan perdagangan, sehingga tidak adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Adapun maksud didirikannya GATT adalah menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Kemudian yang kedua, pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, dan penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. GATT bertujuan menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Untuk mendukung tujuannya, GATT mensponsori berbagai perundingan yang dikenal dengan istilah rounds atau putaran. Nah, putaran Uruguay yang berlangsung antara tahun 1986 sampai 1994 merupakan putaran terbesar dari semua putaran yang ada karena menjadi cikal bakal terbentuknya World Trade Organization. Baik, kemudian kita akan membahas prinsip-prinsip utama dari GATT. Yang pertama, prinsip Most Favored Nation, yakni semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara-negara lain. Jadi, tidak ada negara-negara yang diistimewakan ketika sudah terikat dalam GATT. Kemudian yang kedua, prinsip National Treatment, yakni negara anggota diwajibkan memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal. Maksudnya, jika ada barang impor dari luar yang masuk dalam anggota GATT dan barang lokal produksi dalam negeri, itu diperlakukan sama, yakni tidak ada perbedaan. Kemudian selanjutnya, prinsip larangan restriksi kuantitatif, yakni melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor impor dalam bentuk apapun. Jadi tidak ada batasan ekspor impor barang dalam bentuk apapun. Kemudian prinsip perlindungan melalui tarif, yakni hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Jadi, jika suatu negara akan mengadakan tindakan proteksi dalam negeri terhadap industri domestiknya, hanya bisa dilakukan melalui tarif, tetapi tidak boleh melakukan upaya-upaya perdagangan yang lainnya. Baik, selanjutnya prinsip resiprositas, yakni perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagang harus diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut. Maksudnya adalah jika suatu negara itu buat kebijakan, dia boleh melakukan A, B, dan C, maka negara yang lain harus melakukan hal yang sama. Jadi kira-kira seperti itu. Maksudnya ada kesamaan perlakuan. Kemudian selanjutnya prinsip perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang, yakni negara maju dapat memberikan sistem preferensi umum kepada negara-negara berkembang, sehingga negara-negara berkembang bisa punya kesempatan untuk bersaing dalam perdagangan nantinya. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip transparansi, yakni negara anggota untuk bersikap transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya. Baik, selanjutnya organisasi yang ketiga yakni World Trade Organization.
Nah, baik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia itu berawal dari putaran Uruguay. WTO merupakan kelanjutan dari GATT. Sejak 1 Januari tahun 1995, WTO disahkan sebagai Organisasi Perdagangan Dunia. Saat ini WTO memiliki 160 negara anggota dengan 24 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Nah, GATT hanya mengatur perdagangan barang, sedangkan WTO juga mengatur tentang, yakni diantaranya yang pertama hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Yang kedua, perjanjian umum mengenai tarif dan jasa, dan yang terakhir atau yang ketiga yakni aturan-aturan investasi yang terkait dengan perdagangan. Kemudian tujuan hukum perdagangan internasional yang diatur oleh WTO, tujuannya adalah untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan atau praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Kemudian mengembangkan sistem perdagangan multilateral yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas struktur organisasi WTO. Yang pertama, Ministerial Konferensi atau konferensi tingkat menteri, yakni forum pengambilan keputusan tertinggi yang mengadakan pertemuan setiap 2 tahun sekali. Berikutnya ada General Council atau Dewan Umum, yakni bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri atas wakil para anggota yang mengadakan pertemuan sesuai kebutuhan. Berikutnya ada Council for Trade in Goods atau Dewan Perdagangan Barang, yakni bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang. Berikutnya ada Council for Trade in Service atau Dewan Perdagangan Jasa, yakni bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa. Berikutnya Council for Trade Related Aspect of Intellectual Property Right, yakni bertugas untuk aspek-aspek dagang dan hak-hak atas kekayaan intelektual. Berikutnya yang terakhir ada Dispute Settlement Body atau Badan Penyelesaian Sengketa, yakni forum penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana Indonesia kaitannya dengan WTO. Pada tanggal 2 November tahun 1994, Indonesia meratifikasi perjanjian WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam undang-undang ini ada beberapa hal yang diharapkan Indonesia dari WTO. Di antaranya bidang pertanian, yakni pengecualian terhadap produk strategis dari tuntutan liberalisasi pertanian. Kemudian selanjutnya di bidang peraturan, yakni persetujuan yang memberatkan negara berkembang diperbaiki. Berikutnya di bidang jasa, yakni liberalisasi jasa dilakukan secara bertahap. Berikutnya di bidang kesehatan masyarakat dan kekayaan intelektual, yakni produksi obat-obatan yang bertujuan kemanusiaan tidak wajib lisensi. Kemudian pada bidang investasi, yakni kebijakan investasi yang transparan dan non-diskriminatif untuk menarik investor. Dan yang terakhir pada bidang lingkungan, yakni kebijakan lingkungan tidak diatur dalam WTO karena mensyaratkan standar yang tinggi.
Nah, baik, itulah pembahasan pada bab 4 tentang organisasi-organisasi regional dan global terkait dengan judul materi pembelajaran kita kali ini, yakni organisasi ekonomi global. Cukup sekian, tetap semangat dan selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dan salam sejarah.